Shalom, kita akan mulai ibadah perjamuan Tuhan kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita menyatukan hati kita akan bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini kami bersama-sama seluruh keluarga kami rindu lawatan Tuhan. Dan Bapa, malam hari ini kami bersama-sama memperingati bagaimana sengsaramu, pergumulanmu saat itu ketika akan menebus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami sehingga layak untuk mengikuti ibadah perjamuan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah sehingga kami boleh merasakan detik-detik di mana Tuhan kami yang mencintai kami menyerahkan nyawanya bagi kami semua. Kami bersyukur merasa dicintai. Kami bersyukur mendapatkan anugerah keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang hidup, kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa kami. Amin. Di malam Kamis Putih ini kita bertemu kembali untuk bersama mengenang pergumulan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Malam yang sunyi, malam pengkhianatan dari seorang yang dipercaya dan dikasihi. Malam ketika kesetiaan dituntut, tetapi Yohanes, Rasul Petrus, dan Yakobus tidak mampu berjaga menemani Sang Juru Selamat. Malam yang penuh kengerian, ketika tahu bahwa esok ajal akan menjemput dengan cara yang tidak biasa. Sendiri, membayangkan mahkota dan cambuk berduri mendera tubuh. Dipermalukan secara fisik, diludahi, diteriaki, disalibkan, dihujam tombak pada lambungnya. Sungguh sebuah situasi yang sulit diterima oleh nalar. Semua dilakukan Tuhan karena cintanya padaku, padamu, dan pada kita semua. Atas bukit yang jauh tampak salib indah, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanmu terpaku
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah perjamuan Tuhan malam ini yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Moritz, Gembala Sidang Gereja Induk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menghimbau untuk semua kita mengikuti rangkaian ibadah ini sampai dengan selesai dengan tertib dan dengan penuh hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti Pak Pendeta Moritz akan menjelaskan siapa-siapa saja yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai dasar sebelum Bapak Ibu dan saya ambil bagian dalam perjamuan Tuhan malam ini. Firman Tuhan sore ini bertemakan diselamatkan karena kasih karunia. Pertanyaannya sederhana, Pak Pendeta, apa artinya diselamatkan karena kasih karunia? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10 akan menjelaskan kepada kita. Saya bacakan ulang Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita akan melihat, kita akan mengetahui apa artinya diselamatkan karena kasih karunia. Yang pertama saya pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, arti diselamatkan karena kasih karunia artinya kita manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulang, kita sebagai manusia kita nggak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga Alkitab berkata bahwa keselamatan itu bukanlah usaha manusia. Ya, di dalam ayat 8 dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, kita juga berusaha untuk mencari Allah, berusaha untuk berbuat baik, berusaha dengan beragama, dengan beramal. Karena kita punya pemikiran kalau perbuatan baik saya lebih banyak dari perbuatan jahat saya akan diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu semata-mata pemberian Allah. Itu kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seperti itu? Karena apa? Karena kita nggak bisa menutupi dosa kita dengan perbuatan baik kita. Dengan kesalehan kita, dengan kita beragama, kita nggak sanggup Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya katakan agama tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6, di situ dijelaskan tentang kesalehan manusia, ya, yang digambarkan seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 bilang apa? Segala kesalehan kami seperti kain kotor dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu perhatikan, bukan kejahatan, bukan juga dosa yang diibaratkan di sini seperti kain kotor, tetapi dikatakan apa? Kesalehan kami. Segala kesalehan, segala kebenaran kita sebagai manusia itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Artinya Bapak Ibu, perbuatan baik kita tidak sanggup, tidak mampu mencapai standar moral Allah yang demikian sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Allah mengetahui kita nggak sanggup, kita tidak mampu, sehingga Dia datang.
Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menolong kita, untuk bisa menyelesaikan masalah dosa. Dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menyucikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur malam ini. Ketika kita diingatkan melalui perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Semua karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, ya, saya jelaskan yang kedua yaitu apa? Apa artinya diselamatkan oleh karena kasih karunia? Hanya anugerah Tuhan kita bisa diselamatkan. Artinya kita nggak pantas. Kita nggak pantas, kita nggak layak untuk bisa menghabiskan kekekalan bersama pencipta alam semesta kita. Kenapa? Karena dia Allah Maha Kudus. Dia Allah Maha Suci. Sedangkan kita manusia yang penuh dengan dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, darahnya dicurahkan menyucikan segala dosa kita. Sekarang kita diberikan jubah yang baru, jubah kebenaran. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dilayakkan untuk bisa tinggal bersama dengan Dia di surganya yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur malam ini. Kita dibenarkan semata-mata hanya anugerah Tuhan. Ini hanya pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa berusaha. Dengan usaha manusia kita nggak sanggup. Sehingga Tuhan berkata, jangan kamu memegahkan diri karena semata-mata karena kasih karunia Allah. Yang Tuhan kehendaki, jangan memegahkan diri tapi lakukan pekerjaan baik. Lakukan pekerjaan baik. Bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diterima Allah, tetapi sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Sebagai ketaatan kita mengikuti rancangan Allah yang dari mulanya yang dirusak oleh dosa. Tuhan mau kita memperbaiki. Setelah diselamatkan, setelah diampuni dosa kita, Tuhan mau kembali kita mengikuti rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada malam ini, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara belum mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan karena belum dibaptiskan, ya, tidak masalah. Yang penting kita boleh menyaksikan dan mengingat bahwa ada kasih Tuhan yang besar kepada kita. Sehingga kita boleh bersyukur malam ini. Dan kita boleh hidup untuk mengasihi Allah. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu untuk kita bersyukur kepada Dia sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur malam ini Tuhan mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena Engkau tahu kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Usaha kami, pekerjaan baik kami tidak mampu untuk mencapai standar moral Allah. Sehingga kami diselamatkan hanya karena kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh hidup bagi Allah. Hidup dalam pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah saat kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan malam ini. Tolonglah kami untuk hidup mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.